Halo, Assalamualaikum. Saya Wika Farhana. Yuk kenalan dengan instansi saya melalui video monolog Inspektorat Kabupaten Karawang. Inspektorat Kabupaten Karawang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 26, Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Kalau kalian mau main ke kantor inspektorat, maka letaknya ada di dekat Pengadilan Negeri dan Flyover Bypass. Visi dari Inspektorat Kabupaten Karawang adalah menjadikan Inspektorat Kabupaten Karawang sebagai institusi pengawasan internal yang berkualitas untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Sedangkan misinya adalah dengan meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP dan meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintah Kabupaten Karawang, juga mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel. Berikut adalah struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Karawang. Inspektorat Kabupaten Karawang dikepalai oleh seorang inspektur. Lalu ada sekretaris yang membawahi 3 subbagian. Yang pertama adalah subbagian perencanaan, lalu subbagian evaluasi dan pelaporan, dan yang terakhir adalah subbagian administrasi dan umum. Inspektur juga membawahi 4 inspektur pembantu bidang wilayah, yaitu Inspektur Pembantu Bidang Wilayah 1, 2, 3, dan 4. Tugas pokok dari Inspektorat Kabupaten Karawang adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Ada 5 fungsi dari Inspektorat Kabupaten Karawang. Yang pertama adalah perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan. Kedua, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, serta pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Yang ketiga, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati. Yang keempat, penyusunan laporan hasil pengawasan. Dan yang terakhir, pelaksanaan administrasi inspektorat. Pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang. Yang pertama, pemeriksaan audit kinerja, yaitu menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Yang kedua adalah penanganan pengaduan, merespon pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar pengadilan, maupun dari internal pengadilan agar citra dan wibawa lembaga peradilan tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan meningkat. Lalu yang ketiga, pemeriksaan audit dengan tujuan tertentu, memberikan jawaban atas laporan dugaan penyimpangan dari pelaporan reguler, laporan masyarakat atau permintaan pimpinan kementerian atau lembaga negara non-kementerian. Monitoring, menyajikan informasi tentang pelaksanaan program sebagai umpan balik bagi para pengelola dan pelaksana program. Tugas pokok dan fungsi dari perencanaan. Yang pertama adalah menyusun rencana kerja atau renja, lalu menyusun RKA, DPA, dan RKAP, DPPA, SKPD, lalu juga menyusun rencana strategis atau Renstra. Kaitan antara tugas dengan tujuan instansi. Jika rancangan kerja tidak disusun, maka berdampak terhadap tidak sinkronnya dokumen perencanaan program atau kegiatan pada inspektorat dengan dokumen perencanaan lainnya. Lalu, jika RKA atau DPA tidak disusun, maka berdampak tidak lancarnya pada pelaksanaan kegiatan. Lalu yang terakhir adalah jika rencana strategis Setda tidak disusun, maka berdampak terhadap tidak sinkronnya dokumen perencanaan program atau kegiatan 5 tahunan inspektorat dengan dokumen perencanaan tingkat kabupaten. Implementasi Smart ASN. Seorang analis perencanaan anggaran wajib bertanggung jawab atas laporan renja, Renstra, RKA, dan DPA yang telah dibuatnya. Lalu teknologi informasi. Untuk mengoperasikan aplikasi SIPD, analis perencanaan anggaran diwajibkan untuk memiliki kemampuan teknologi informasi. Analis perencanaan anggaran juga diwajibkan untuk menguasai bahasa asing, untuk mempermudah berkomunikasi dengan orang lain atau mengoperasikan alat-alat atau media yang menggunakan bahasa asing. Selain itu, hospitality dan networking sangat dibutuhkan karena pekerjaan perencana berhubungan dengan banyak orang. Dan untuk entrepreneurship, seorang ASN merupakan agent of change yang dituntut untuk memberikan perubahan ke arah yang lebih baik.